Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seram Ibu Tenri kembali menyapa anak-anak hebat. Tuh, yang ada di situ. Apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Tetap semangat karena Seram Ibu Tenri hadir sebagai salah satu media belajar berbahasa Indonesia. Kita mulai kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah ya. Semoga berkah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Seram Ibu Tenri hadir kira-kira menawarkan apa sih Bu Tenri? Nah, sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran, jangan lupa yang masih belum melihat yang belum mampir ke media sosialnya Bu Tenri nih. Kita belajar bersama, tentunya belajar tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau sudah berarti kita lanjut. Apa sih materinya hari ini Bu Tenri? Ini loh anak-anak hebat. Kita akan belajar mengidentifikasi unsur kebahasaan teks negosiasi. Wah, yang sudah belajar tentang negosiasi sampai detik ini ya, Bu Tenri ucapkan selamat ya, karena memang kamu sudah memasuki tahap identifikasi. Nih, ini dia capaian pembelajaran kita hari ini sehingga kita punya landasannya ya. Selain capaian pembelajaran, ini juga kita punya tujuan pembelajarannya ya. Kemudian apalagi Bu Tenri? Nih, kegiatan pembelajaran kita. Intinya ini nih. Tuh. Sembari belajar mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks negosiasi, kita harus tahu nih teks negosiasi itu apa ya. Jangan hanya kamu tahu contohnya, jangan hanya kamu tahu strukturnya, tapi kamu malah lupa apa yang dimaksud dengan teks negosiasi. Apa yuk teks negosiasi? Tuh, yang belakang sendiri, yang depan, yang tengah. Apa sih teks negosiasi versi kamu? Teks negosiasi itu adalah kegiatan berunding ya, atau tawar-menawar mencapai kesepakatan bersama antara beberapa pihak. Jadi, kalian harus sama-sama merundingkan sesuatu untuk kebaikan bersama. Jangan sampai ada yang sakit hati. Itu namanya negosiasi. Karena memang kesepakatan didapatkan dari hasil berunding tadi ya. Itu dia, tapi kita harus tahu karena kita belajarnya mengidentifikasi unsur kebahasaan, maka apa sih Bu Tenri unsur kebahasaan teks negosiasi nih? Ada pronomina, kalimat langsung, kalimat deklaratif dan interrogatif, kalimat persuasif dan tuturan pasangan. Singkat dari Bu Tenri, kalau pronomina adalah kata ganti orang, kemudian kalau kalimat langsung adalah ujaran yang disampaikan secara langsung, deklaratif itu adalah kalimat berita, interrogatif adalah kalimat tanya, kemudian kalimat persuasif itu adalah kalimat yang berisi bujukan ya, ajakan ya, kemudian mempengaruhi, mempersuasi, itu namanya kalimat persuasif. Dan terakhir adalah tuturan pasangan. Karena teks negosiasi ini bentuknya adalah antar pihak ya, lebih dari satu orang, maka harus ada tuturannya. Ya, singkat saja contohnya kalau saya menyampaikan ucapan salam, maka kalian bisa menjawab salam tersebut. Nah, itu namanya tuturan pasangan. Saya menawarkan barang, kamu bisa memenuhi tawaran tersebut atau justru malah menolaknya, ya. Yang penting ada tuturan yang dipasangkan. Nah, karena memang teks negosiasi itu lebih dari satu orang. Wah, sip, kalian hebat. Tindak lanjut dari kegiatan kali ini tuh apa sih Bu Tenri? Nih, agar kalian memiliki kompetensi yang lebih dalam memahami unsur-unsur kebahasaan dalam teks negosiasi, marilah kita lakukan kegiatan pembelajaran lanjutan, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan pada teks negosiasi terlampir. Jadi, kalau kalian kemarin hanya mengetahui, memahami ya tentang unsur-unsur kebahasaan, maka sekarang kita ada tindak lanjut kegiatannya, yaitu mengidentifikasi.
Ini dia anak-anak hebat. Kalian akan mendapatkan satu teks negosiasi ya. Dibaca dulu sebuah teks negosiasinya. Kemudian apa yang kita lakukan Bu Tenri? Nih, alur kegiatan pembelajaran kita kali ini. Setelah kalian memegang teks negosiasi. Nah, apa lanjutannya? Yang dilakukan secara mandiri ya anak-anak hebat. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri. Setiap siswa akan mendapatkan selembar kertas yang berisi teks negosiasi. Identifikasilah unsur kebahasaan yang meliputi pronomina, kalimat langsung, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, kalimat persuasif, dan tuturan pasangan. Buatlah pembahasan identifikasi unsur kebahasaan semenarik mungkin. Lembar identifikasi tersebut akan menjadi media presentasi oleh peserta didik. Lakukan kegiatan mandiri ini selama 30 menit. Jika lembar identifikasimu sudah selesai, konsultasikan terlebih dahulu kepada Bu Tenri. Siapkan diri untuk presentasi selama 3 menit dengan menempelkan kertas pada papan. Bu Tenri akan memberikan contoh identifikasi unsur kebahasaan teks negosiasi yang sudah kalian terima ya, sudah kalian pegang teks negosiasinya. Ini contoh karena memang penggalan ya. Bu Tenri akan mengidentifikasinya versinya Bu Tenri. Kalau biasanya kalian menggunakan media yang lain, nah sekarang medianya adalah kertas. Karena kalian akan mendapatkan teks negosiasi itu pada selembar kertas. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Karena kalian sudah mengetahui unsur kebahasaannya di teks negosiasi, maka Bu Tenri memberikan contoh seperti ini. Bu Tenri akan mencari mana yang termasuk pronomina. Bu Tenri juga akan mencari mana yang termasuk kalimat deklaratif. Bu Tenri juga akan menemukan kalimat langsung. Karena memang yang diidentifikasi hanya unsur kebahasaan, silahkan identifikasi sebanyak-banyaknya. Kemudian jangan lupa, identifikasi itu juga siap untuk memaparkan mengapa kamu bisa memilih kata ini sebagai kata yang termasuk pronomina, atau mengapa kalian memilih kalimat ini sebagai kalimat langsung. Jadi ketika kalian mempresentasikannya secara mandiri, kalian sudah tahu dan paham apa penjelasannya ya. Kemudian perhatian. Tang! Hanya 5 peserta didik yang berkesempatan untuk presentasi dan mendapatkan nilai sempurna. Ikuti alur kegiatan pembelajaran yang Bu Tenri sudah sampaikan tadi sebagai acuan. Langkah demi langkah kalian melakukan pembelajaran untuk hari ini. Ya, sudah mulai gatal di tangan. Jangan, tenang dulu. Kita akan memulainya secara serentak. Bu Tenri akan menggunakan pewaktu ya. Nah, selama 30 menit kalian akan mengerjakan dan tentunya kalian akan mempresentasikannya ya. Hari ini Bu Tenri meminjam sumber referensi bacaan yang sangat bagus, buku panduan guru dan siswa cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia kelas 10 oleh Sevi Indra Gumilas dan Fadilah Tri Aulia, dengan beberapa contoh yang diambil referensinya dari buku tersebut. Terima kasih untuk Sevi Indra dan Fadilah.
Terima kasih, begitu saja dari Bu Tenri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti Bu Tenri akan pandu kapan saatnya kalian akan memulai kegiatan pada hari ini. Ingat, nilai sempurna akan Bu Tenri berikan untuk kalian yang mau berusaha. Dan tentunya belajar mengerjakan proyek di bawah tekanan. Biar kalian siap ya ketika sudah masuk ke industri maupun terjun ke masyarakat. Begitu saja dari Bu Tenri tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Berkali-kali kita harus mengucap syukur bahwa kita sudah dapat menerima beberapa materi dari Bu Tenri hari ini. Slide yang begitu cantik dari slide Carnival. Serami Bu Tenri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.